mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik. Ya, jadi kasus-kasus tentang dilema etika ataupun rujukan moral ya. Moral di sekolah itu ada di kepala sekolah. Ya, contoh yang paling kecil aja misalkan kalau kita menghadapi atau menemukan siswa melakukan pelanggaran, sementara mau kita beri sanksi, ternyata mereka punya alasan tertentu, nah sehingga timbul dua pilihan lah ya, antara memberi sanksi sesuai dengan peraturan atau tertib yang berlaku atau memaklumi mereka. Itu ya contoh yang kecil ya. Contoh lagi misalkan ada guru izin meninggalkan tempat, meninggalkan tugasnya, sementara di kelas ataupun di sekolah sedang ada kegiatan yang sibuk, dan sementara juga keperluan bapak ibu guru itu tadi juga penting, yaitu situasi memberi izin atau tidak itu juga merupakan suatu dilema etika. Kalau nggak diizinkan gimana, diizinkan ternyata kosong. Nah, sampai pada kasus-kasus yang berat, misalkan kasus tawaran untuk penyuapan, misalkan pada kegiatan mutasi penerimaan siswa perpindahan siswa, atau mungkin dalam pengadaan barang dan jasa, yang banyak sekali lah. Yang jelas semua hal-hal yang menjadikan suatu dilema etika ataupun rujukan moral tadi, ya tentunya sudah teridentifikasi dengan sendirinya. Artinya kalau kita mau paham dengan aturan-aturan yang ada, dengan aturan lah ya, dengan aturan ada, kemudian kita juga menyadari atau memegang norma-norma ya, baik itu norma agama atau norma sosial, norma etika dan lain sebagainya, ya tentunya kasus-kasus seperti itu dengan sendirinya tersaring atau teridentifikasi gitu. Sehingga bagaimana kita mengambil sikap ya, dalam hal menghadapi dilema etika seperti itu, ya tentunya kita tetap harus berpegang pada aturan yang berlaku, ya kemudian juga kita harus ditambah juga tentang pemahaman kita dan komitmen kita ya, dalam menjaga perilaku kita itu tetap berada pada norma-norma yang berlaku di masyarakat, norma agama, sosial, norma lain-lain, tentunya harus kita pegang sehingga semua kasus-kasus yang tergolong di luar etika atau rujukan moral itu bisa tidak kita lakukan lah gitu. Kita juga bisa benar-benar menghindari hal semacam itu, dan kita anggap itu bukan lagi semua merupakan suatu rujukan moral, bukan lagi merupakan dilema etika, tapi itu memang hal yang harus kita hindari. Jadi kalau kesimpulan saya berarti sesuai dengan skala prioritas, sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Seperti itu Pak ya. Kemudian berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan seperti ini? Maksudnya menghadapi suatu kasus, contohnya yang terjadi di SMA 45 gitu ya, misalnya ada satu siswa misalnya contoh tidak masuk, ternyata orang tuanya itu menyuruh anaknya itu tadi jaga anaknya gitu Pak ya. Berarti di satu sisi seorang pelajar itu harus sekolah, tapi di satu sisi dia harus membantu orang tuanya untuk menjaga siswanya. Kira-kira langkah seperti apa yang biasanya Bapak lakukan seperti ini? Sekali lagi kembali ke aturan yang ada ya. Jadi kita tetap berdoa pada demikian ya, memang kadang-kadang kita perlu mengambil suatu kebijakan
kebijakan, dan memang namanya kebijakan atau sifat bijaksana itu memang kadang-kadang tidak selalu benar, tapi pada umumnya bijaksana atau kebijakan itu diambil sebagai langkah yang terbaik. Jadi dengan memperhatikan segala sesuatunya, ya, baik buruknya, untung ruginya, maka kebijakan itu harus kita ambil, kita harus menggunakan sikap bijaksana tadi. Sekali lagi bahwa bijaksana itu tidak selalu baik, tidak selalu benar, ya, tapi pada umumnya baik, dan itu memang harus, ya, kadang-kadang memang harus kita gunakan. Nah, sekarang tinggal bagaimana diri kita bisa benar-benar memenuhi sifat bijaksana tadi, gitu. Artinya segala suatu keputusan itu ya kita ambil dengan mempertimbangkan lebih banyak baiknya, lebih banyak untungnya daripada hal-hal yang tidak baik. Lebih banyak manfaatnya daripada sedikitnya, ya Pak, ya. Kira-kira dalam pengambilan keputusan itu tantangannya terberat apa? Dalam mengambil suatu keputusan itu tadi kan setiap permasalahan kan terus berganti, gitu ya. Kira-kira tantangan Bapak sebagai pemimpin di SMA Negeri 45 itu tantangan terberat Bapak apa? Tantangan terberatnya apabila yang berhadapan, yang mengalami permasalahan itu tidak menerima apa yang kita putuskan. Jadi apa yang kebijakan yang kita tawarkan itu tidak menerima, gitu, dan maunya seperti permintaan mereka, gitu. Nah, itu yang tantangan. Kadang-kadang memang sulit untuk menjelaskan ini loh peraturan yang berlaku, ini loh yang lebih baik, ini yang kadang-kadang masih belum juga bisa dijelaskan. Berarti harus sosialisasi ya Pak, ya. Kemudian adakah jadwal efektif, maksudnya jadwal Bapak untuk menyelesaikan suatu kasus untuk menangani kelas 10, 11, 12? Ya sangat tergantung pada situasi, pada situasi dan kesempatan kita juga. Dan kalau memang permasalahan itu harus sampai ke kepala sekolah, ya harus kita lakukan, gitu. Hanya saja waktunya, ya, selama ini ya tidak ada waktu yang pasti, artinya yang ini jangan sekian itu. Jadi sangat tergantung situasi yang ada. Situasional ya Pak, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, dalam pengambilan keputusan itu Bapak mungkin sendiri, kira-kira yang membantu Bapak dalam menyelesaikan ini untuk mempermudah permasalahan itu, kira-kira yang membantu dalam pengambilan keputusan itu siapa Pak dalam dilema etika itu? Ya sangat tergantung pada permasalahan itu terkait kemana, gitu. Kemana, kalau memang perlu semuanya, ya semuanya kita libatkan. Tapi kalau misalkan perlu, ini hanya kapasitasnya tenaga pendidikan aja atau pegawai aja, ini cukup kapasitasnya dengan wali kelas saja, itu tergantung dari permasalahan itu menyangkut pada pihak mana, gitu. Ya, sebisa mungkin memang dalam menyelesaikan masalah itu ya kita libatkan semuanya, siapa yang kiranya terkait dengan permasalahan itu, yang kiranya bisa membantu menyelesaikan permasalahan itu. Pertanyaan terakhir Bapak, pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan itu, kira-kira pembelajaran seperti apa dalam mengambil keputusan itu? Pengalaman yang menarik Bapak itu kira-kira harus seperti apa? Jadi kan tadi ada permasalahan yang sekali, dari semuanya itu kan ada pembelajaran yang menarik. Kemudian Bapak sebagai kepala sekolah, kira-kira pengalaman yang menarik dalam mengambil suatu keputusan dilema etika. Yang paling menarik itu ya apabila kasusnya berat, ya, dan terselesaikan, itu yang paling menarik, ya. Contohnya misalkan, ya biasanya yang berat itu menurut saya yang terkait dengan masalah uang. Jadi apakah itu dalam suap, ya, dalam lain, gitu ya, kepentingan yang bersangkutan, itu yang merupakan kasus yang menurut saya berat lah. Sementara uang dibiarkan, sementara menurut
boleh gitu. Dan kebetulan apalagi kalau yang bersangkutan itu misalkan ngotot gitu, pengen berhasil dengan cara Ada yang begitu ya Pak ya? banyak sekali di pengadaan jasa juga seperti itu. Jadi banyak sekali kasus seperti itu yang menurut saya yang berat ya. Nah, kemudian ya kalau ada kasus pelanggaran siswa yang berat ya, karena saat ini kan kita sangat dibatasi ya untuk bisa untuk mengeluarkan siswa ya. Sementara kasus yang dialami oleh anak itu cukup berat ya, dan biasanya kalau aturan-aturan yang dulu itu siswa ini harus keluar, nah sekarang dengan situasi seperti ini sekarang maka tidak bisa kita melakukan seperti dulu lagi, nah, sehingga kita harus cari cara lah, cari trik ya bagaimana anak ini bisa permasalahannya bisa terselesaikan. Kalau memang terpaksa harus keluar ya bagaimana supaya tetap kondisi aman ya anak itu tidak lari kemana-mana ya, mungkin anak itu bisa kita salurkan ke sekolah lain dan sebagainya. Nah, itu permasalahan yang cukup rumit saat ini ya, karena kita berhadapan dengan kebijakan pemerintah yang harus kita langgar ya. Tapi demi sekolah hal itu harus kita lakukan. Mudah-mudahan berhasil Bapak. Terima kasih jawabannya Bapak. Jadi saya di sini menjalankan tugas sebagai guru penggerak, calon guru penggerak Ibu Angkatan 10. Kebetulan kami mendapatkan tugas yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Kita ingin Ibu sharing bagaimana pengambilan keputusan yaitu mengidentifikasi permasalahan yang ada di SDN 02 mungkin. SDN Kelapa Gading Timur. Oh iya ya. SDN Kelapa Gading Timur 03. Silakan Ibu mungkin mengidentifikasi permasalahannya. Tapi Bu Dewi ya, mau berkunjung ke tempat kami. Memang selama ini kita kan namanya sekolah ya, pasti banyak permasalahan. Masalah itu macam-macam, yaitu ada yang berupa dilema etika, ada yang berupa ujaran moral. Bagaimana saya menangannya? Kita menggabungkan. Kadang-kadang bisa digabung, kadang-kadang bisa berpisah. Ini beberapa kaitan dilema etika dengan dilema. Baik, jadi ada digabungkan. Iya. Kemudian di sini pasti dalam pengambilan keputusan itu Ibu ada benturan-benturan ya. Ada itu bertentangan dengan etika, kemudian bertentangan dengan moral atau peraturan. Harusnya peraturan seperti ini tapi kenyataan begitu. Nah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan itu karena benturan dua itu? Langkah-langkahnya seperti apa? Langkah-langkahnya saya biasanya mengidentifikasi dulu ya, masalahnya nih ada masalah apa gitu. Makanya contohnya seperti kemarin kelas 6 kami kejadiannya itu ternyata setelah selidiki itu hanya gara-gara perempuan. Oh, Jadi SD kayak- sudah mengenal perempuan iya, juga ya, makanya Masya Allah, itu kira SMA doang ya, itu gara-gara perempuan jadinya ada anak yang dipukul oleh perempuan. Oh gitu. Ketika anak yang Cemburu itu maksudnya. kayaknya jealous Oh gitu. gitu. Nah, yang lebih bahaya lagi kalau orang tua kecampur. Karena kalau anak-anak udah selesai didamaikan, kalau memang marah kan kita bawa ke rumah sakit. Kalau tidak kan paling akan dikasih. Tapi kalau orang tua sudah bercampur, itu yang agak banyak. Berarti memang peran orang tua mengenai pendidikan itu penting ya Bu ya. Sangat penting. Jadi kalau misalnya mungkin di SMA berbeda ya Bu ya permasalahan dengan di SD. Iya. Kalau umumnya di SD itu permasalahannya apa Bu yang kompleks itu yang berbenturan antara dua kepentingan antara etika Pas saya moral. punya contoh yang tadi. Betul betul. Jadi di satu sisi kita sudah mendapatkan orang tuanya korban ini ada dua mamanya. Jadi dibilang sih mama kaki satu mama bos. Mungkin
terima itu mama bosnya itu katanya ini harus disuruh minta maaf di depan seluruh anak. Saya bilang kalau kita melakukan itu ada 2 kerugian. Si pelaku juga merasa nanti mentalnya, itu berkaitan dengan mental anak kan. Tidak baik untuk yang pelaku maupun yang korban, karena membuat dia malu. Akhirnya kita juga manggil kedua orang tuanya. Cuma yang saya kenal orang tuanya si korban ini, yang datang bukan mama bosnya, mama kandung. Kalau mama kandungnya terima, itu biasa bu. Terus dia bilang bukanya bagaimana? Sudah Luka ibu. memar. Oh, mama. Dia bilang, kalau mau dibawa ke puskesmas ayo silakan, saya ada buku berobat. Anda udah dikasih produk sosial. Yang terima ibu, kalau ini tidak dilaksanakan, itu dia mau saya viralkan ya. Oh gitu. Itu kan yang menjadi membuat kami lalu tidaknya harus dia. Ya kan kalau itu kami sebagai pihak sekolah mohon maaf kalau misalnya masih kurang dalam pengetahuannya. Terus terang kami cuma 530 Iya, kelas 1 udah sampai 6 ya bu ya. mungkin kan kami Jadi membagikan anak kami satu-satu. dan itu pun tidak ada laporan kejadian sudah kami anak kita lapor tapi orang tua ketika nanti kelihatan itu tanya Seperti itu. Baik, itu tantangan kita ya bu ya, sebagai seorang pendidik itu memang harus paham bagaimana kondisi di lapangan. Pertanyaan berikutnya, kira-kira ibu ada jadwal khusus nggak untuk menyelesaikan setiap di sekolah ini di kelas 1 sampai kelas 3? kalau jadwal khusus bimbingan nggak ada ya karena kita nggak ada guru BK nggak ada BK Nggak ada BK ya kalau di SD ya? Gitu. jadi paling spontan ya ketika ada kasus kita langsung tangani kalau kasusnya selesai beberapa hari itu ya kalau misalnya terlalu kasus membuat jadwal sampai pertemuan Gitu ya bu ya. Oke. Pertanyaan berikutnya nih bu, gitu ya. Kira-kira tadi kan permasalahannya itu kan hampir 500 orang ya bu ya, tadi 530 orang itu kalau peran kepala sekolah di sini kan menurut saya luar biasa gitu ya. Nah, kira-kira yang membantu ibu dalam melaksanakan itu menghadapi kasus-kasus seperti ini, kira-kira siapa ya? biasanya kami kan ada TPPK ya TPPK. Oh Oh gitu, kalau di SD begitu ya bu ya, ada timnya ya. kita juga ada SD. Kalau SMA, oh iya, karena ini juga sudah tim dulu ya digalakan juga, betul. Jadi itu memang sangat membantu sekali ya bu ya. stakeholdernya kita Oke. Terakhir nih bu, pertanyaannya, kira-kira dari kasus tadi, kira-kira pembelajaran seperti apa yang ibu harus lakukan supaya kasus itu tidak terulang kembali? pelajaran yang kami lakukan ya pertama kita memberitahukan kepada anak kalau terjadi sesuatu jangan dia saja ibu atau kepala sekolah yang ada di desa. Yang kedua mungkin kami akan lebih untuk pengawasan ya kepada Sangat anak-anak betul ya pengawasan ya bu ya. itu memang harus selalu kita banyak gitu. Itu Banyak sekali, luar biasa ya bu. luar biasa kan gitu. Betul, betul, betul. Meningkatkan pengawasan. Kerjasama ya bu ya. Ada wakilnya ya bu ya? Ada wakil dua. Kerjasama wakil, ada tim tadi ya bu ya. Mereka yang Mengedukasi anak-anak, mensosialisasikan. betul gitu ya. Betul. Saya setuju ibu seperti itu. Terima kasih banyak bu, Ya, masya Allah, yang sehat selalu. Kalau nggak begini nggak kena sama bu. Betul. Lewat keluarga